Halo seluruh, balik lagi bersama Dedi KW Official. Ini di channel Dedi KW Official bakalan ngebahas seputar mahasiswa berprestasi di UNY. Ini salah satunya adalah temenku sendiri. Itu dari, nanti biar dia kenalan aja. Ya, langsung aja. Hai semua, halo teman-teman Dedi KW Official. Bertemu dengan saya Anissa Nur Aziza. Saya seorang mahasiswa psikologi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016. Anissa ya, perkenalan secara umumnya. Nah, jadi nanti di video ini kita akan bahas, kan aku dari mahasiswa pendidikan kimia, nah dia itu dari psikologi. Nah itu kan beda fakultas, gimana sih kita bisa ketemu, terus gimana kita bisa lomba. Dan mungkin si Kak Anissa ini bisa sharing-sharing untuk kalian yang mungkin di universitas lain atau mungkin maba yang pingin berprestasi. Nah, jadi langsung aja, kita itu ketemu kapan ya Kak? Sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi Kak Anissa udah kenalan secara umum. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang, oh ya sebelumnya kan aku dari mahasiswa pendidikan kimia, sedangkan Anissa ini dari mahasiswa psikologi UNY, jadi kan beda fakultas. Nah itu kira-kira kita ketemunya itu gimana, kapan, terus gimana kita bisa lomba bareng. Nah itu mungkin juga nanti dari Kak Anissa bisa sharing-sharing gimana berprestasi di lingkup universitas nasional maupun internasional. Ya, langsung aja mungkin dari gimana sih kita bisa ketemu. Awalnya ketemu itu 1 tahun yang lalu kan. Itu posisinya emang dari kamu dulu yang nyari partner buat satu tim buat ikut lomba ke Malaysia. Nah itu kan kamu nyari dari UKM kewirausahaan. Nah dari situ kamu minta kan itu pertolongan ke salah satu teman aku tuh nge-share di grup, ini siapa nih yang mau join lomba ke Malaysia gitu. Terus nah sebenarnya dari aku sendiri tuh sebelumnya tuh udah ada rencana buat keluar, cuman ya berbagai kendala. Terus aku sempat pernah ngajak teman, tapi temanku juga lagi sibuk skripsi katanya. Terus akhirnya ya belum jadi kan. Terus ada tawaran itu, ya aku langsung nggak pakai pikir panjang, langsung aku mau gitu. Jadi ceritanya itu tahun 2019. Jadi adalah salah satu partner kita, namanya ada, nanti bakal ada di video selanjutnya. Oh, gitu. Kita bakal sharing-sharing sama ini The Real mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, jadi waktu itu tahun 2019 aku mau ikut lomba nih di luar, di Malaysia. Kemudian ingin nyari teman satu lagi dari KWU karena juga idenya tentang produk yang bisa dipasarkan. Kemudian ngechat ke, adalah A namanya itu Di bawah ini ya. namanya A itu dari jurusan kimia, jadi aku lumayan kenal sama dia. Waktu itu juga kita semester 5, 4-5 ya. Pokoknya mau skripsi gitu. Jadi ya lumayan sibuk sih. Nah si dia itu mau fokus ke skripsi karena 67. biayanya lumayan gede sih kalau yang di kimia sama pendidikan kimia. Terus dia nolak secara halus, kemudian dikasihlah aku nomor si Anissa ini. Ceritanya itu langsung ku chat dan langsung juga dibales saat itu juga. Lucu banget ya. Iya. Jadi lumayan senang sih karena pas respon juga. Kemudian langsung bahas ini ya, gimana ke depannya kayak gitu ya, lomba-lomba idenya gitu. Kemudian ngurus ke fakultas fakultas masing-masing. Jadi informasi untuk kalian mungkin yang di luaran sana
belum tahu kalau misal lomba di universitas itu gimana. Kalau di SMA kan mungkin karena cuman satu, istilahnya kan di SMA kan cuman satu lah ya. Kalau di kuliah kan ada Berbagai fakultas, jadi itu sumber dananya itu beda. Jadi untuk kalian yang ingin memulai lomba, kalian bisa cari partner dari lain fakultas atau jadi UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi kayak ekstrakurikulernya kalau di SMA gitu. Oh ya, jadi Kak Anissa ini, oh ya bisa cerita kali ya perjalanan kita dari sebelum lomba sampai lomba gimana Kak? Kalau perjalanan itu kan aku juga baru pertama kali kan, aku semestinya juga excited banget ada tawaran itu, terus langsung dihubungi secara langsung. Aku juga wah nggak mikir panjang lagi nih, langsung ya gitu kan. Nah itu tuh aku setelah itu langsung bikin paspor. Ya. Untungnya kan jarak waktunya lama kan, masih ada berbulan-bulan lama, dan kita kan bikin produknya baru, jadi membutuhkan waktunya juga cukup lumayan. Jadi waktu yang panjang itu adalah cukup lah untuk aku bikin paspor. Aku langsung bikin paspor itu. Terus yang paling ini sih mungkin administrasi ini ya, perlombaannya, terus ketentuan dari per fakultasnya. Soalnya kan kita kemarin itu kan ada dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas IPA, terus Fakultas Teknik, terus FBS juga kan, Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi dari masing-masing fakultas itu kebijakannya beda. Yang dari kebijakan beda itu, di situ kita juga saling membantu, karena sebenarnya kan di fakultas sendiri juga nggak tahu kan kayak apa. Terus untung ada Dedi nih, udah berpengalaman sebelumnya kan, udah jalan-jalan kemana-mana. Jadi sangat membantu banget. Jadi kalau teman-teman diusahakan juga satu timnya tuh beda-beda fakultasnya. Dari fakultas beda-beda itu tetap nanti bakal saling dibantu, saling ngebantu, saling melengkapi. Nah ini kenapa harus jadi lebih baik kan ya, disarankan harus berbeda-beda fakultas. Soalnya emang sumber dana itu dari tiap fakultas berbeda. Jadi ada yang fakultas A itu tinggi banget dananya, ada yang fakultas B itu kecil banget. Nah daripada kita satu tim di fakultas B yang dananya kecil kan, jadi mikir ini kan buat keluar gitu. Jadi teman-teman dibanyakin relasinya juga. Itu sama ini sih, tadi kan ngebahas paspor ya. Jadi gercep banget sih kalau si Anissa ini, jadi baru bilang mau, terus tanpa aku suruh bikin paspor dia itu udah langsung bikin. Jadi mungkin karena udah pingin lomba kali ya, jadi udah tahu semuanya. Sama bener tadi, kata kuncinya adalah relasi. Walaupun sepintar apapun kalian punya ide, tapi kalau kalian gak punya relasi, kalian gak punya temen, terus kalian mau lomba sama siapa? Sama ini pengalaman kalau Anissa lomba itu dari nasional itu, oh ya pengalamannya mungkin dari tahun berapa gitu, terus ke nasional atau ke cerita pengalamannya dari mungkin debutnya mengikuti lomba, terus dari situ bisa sampai sekarang gitu. Kalau mau jujur ya, sebenarnya aku tuh nggak ada bakat atau nggak ada pengalaman di dunia menulis. Dari sejak SMP SMA aku tuh malah olahraga, jadi aku anti banget tuh sama menulis. Aku kayak apaan sih menulis, kok gitu banget, kok kayak saklek banget, sepaneng banget. Pokoknya aku nggak seneng banget sama menulis. Cuman waktu di masa kuliah itu aku kayak wah masa aku kayak gini-gini terus gitu loh. Jadi kayak dalam diri aku pengen mencoba hal yang baru. Jadi dari kuliah itu pun aku juga kayak mengurangi olahragaku. Terus aku mengikuti organisasi yang sebelumnya tuh di SMA aku kayak bahkan nggak kenal sama sekali, dan OSIS atau ROHIS dan semacamnya itu kayak belum pernah kenal. Ya kayak di kuliah baru nyoba bener-bener semuanya hal baru. Nah akhirnya dari semester
dari maba itu aku udah masuk UKM, karena aku ngerasa di UKM tuh lebih luas kan, lebih luas, orang-orangnya juga lebih banyak lah gitu. Terus pengalamannya aku juga mikir di sana bakal dapat apa yang aku inginkan gitu. Nah dari UKM itu sempat juga nyoba lomba bisnis plan, dan saya kebetulan 2000 berapa ya, 2018 19 tuh aku masuk di bidang menulis gitu, masuk di bidang menulis. Akhirnya terus sama teman-teman aku yang di bidang itu kita ikut lomba ya ke sini gitu. Terus akhirnya ikut lomba itu kalau nggak salah di Udayana Bali, di Bali. Tapi ya kita kan juga baru pertama waktu itu. Terus juga nggak lolos nggak lolos waktu itu. Terus padahal sebenarnya itu tuh udah ada mentornya tuh loh, mentornya tuh dari yang punya Susi Sarjana, Mas Agung namanya, dia alumni Fakultas Ekonomi dulu. Nah udah dimentorin, jadi bentuk tulisan kita tuh udah dikoreksi sama beliau udah gini. Tapi ternyata ya udahlah, belum rezeki. Cuman di situ juga gak terus membuat aku down atau membuat aku terus udahlah. Emang sebenarnya aku tuh nggak passion deh di tulis menulis tuh gitu loh, kayak emang aku tuh kayak bukan jalanku di tulis menulis gitu. Terus akhirnya di situ setelah itu adalah PKM itu juga tugas dari mata kuliah sebenarnya, mata kuliah. Jadi ya dikasih tugas sama dosen bikin PKM. Awalnya juga iseng-iseng, terus iseng-iseng dikumpul di fakultas ke Unif. Nah Unif ke Ristek Dikti kan. Nah setelah di Ristek Dikti tuh kok lolos gitu kok lolos didanai. Alhamdulillah juga lumayan banget waktu itu didanainya. Akhirnya dari situlah waktu lolos itu aku langsung mikir harus diseriusin nih penulisan ini gitu. Diseriusin, aku ajak temanku yang dia juga lebih pintar daripada aku, yang bisa melengkapi aku lah gitu. Terus aku juga ngajak anak teknik juga. Terus pokoknya bener-bener apa ya, PKM tuh membuat isinya tuh penuh dengan permasalahan gitu. Isinya penuh dengan masalah, kayak aku tuh pengen nyerah terus mau lanjut nggak ya itu kayak selalu ragu-ragu tuh loh. Karena emang dari kelompokku juga ada masalah, jadi sempat pecah gitu. Terus ada kendala juga dengan waktu, jadi kayak dikejar sama Ristek Dikti harus monef eksternal, padahal waktu kita ambil data tuh kayak waktunya belum cukup. Jadi kayak penuh dengan cobaan lah gitu sih. Tapi aku dari situ bersyukur karena dari PKM itu malah kayak dilatih resiliensiku, membangun mental. Akhirnya malah dari situ kayak aku pengen lebih gitu loh dari PKM itu. Jadi ya ada kepikiran lah buat pengen keluar. Jadi itu awalnya debutnya dari PKM. Jadi PKM itu untuk informasi aja, mungkin untuk kalian yang udah jadi mahasiswa tapi kurang informasi atau mungkin yang maba baru masuk. PKM itu istilahnya kalau di SMA itu kayak KIR mungkin ya? Iya, mungkin kayak KIR. Kayak pertemuan ilmiah ya seluruh nasional, seluruh sekolah. Jadi kalau di PKM itu program kreativitas mahasiswa itu diadain oleh, kalau dulu itu Dikti, Kementerian untuk Perguruan Tinggi itu Dikti kalau di tahun lalu. Nah itu hampir sama sih. Jadi nanti di sana kita ngumpulin ide, dipresentasiin hampir sama kayak KIR. Terus mulai ke yang lombanya kita ya di 2019 bulan April kalau nggak salah ya. Bulan April kalau nggak salah itu ke Malaysia. Dan itu pun gimana Kak ceritanya? Gimana ya? Mantap. Pokoknya apa ya? Seru sih sebenarnya. Seru banget lombanya tuh. Karena apa ya? Bener-bener
beda lah ya. Iya, beda banget sama yang di Mungkin Indonesia. kalau di mungkin SMA atau di Indonesia biasanya itu ya udah Setara gitu kan. sesuai. Kalau di luar negeri itu ya pertama kita harus tahu tempatnya itu di mana, transportasinya, budgetnya kita cukup atau enggak, kemudian lebih ke keamanannya aman atau enggak kayak gitu. Jadi di awal kita itu udah nyari tiket pesawat. Nah ini ada cerita. Oh iya. Jadi Seri banget karena pas di itu kita apa ya, lumayan banyak mungkin ya pengeluaran ya. Jadi sama kampus juga lagi dikit, terus juga sibuk di birokrasi. Jadi proposal kita itu yang dananya itu lama ACC-nya. Kemudian kita udah dikejar nih untuk harus nyerahin apa ya, nomor tiketnya ke panitia, soalnya kan kita bakal dijemput toh di bandara Malaysianya. Nah itu kita akhirnya nyari-nyari. Aku itu udah dapet 2 apa namanya istilahnya, bukan calo apa ya, dua channel lah. nah 2 channel pembelian tiket via online. Sebenarnya di Jogja aku udah dapat, cuman waktu itu di tanggal yang kita mau itu nggak bisa, padahal kan apa namanya, kita kan lomba bukan jalan-jalan. Jadi tanggalnya ya emang harus segitu kita berangkat, segitu kita harus sampai Malaysia, dan segitu kita harus pulang ke Indonesia kan harus kuliah. Jadi akhirnya nyari ke Instagram, dan mungkin karena juga udah jodoh dipertemukanlah sama ada itu ngakunya orang Surabaya. Kita udah transfer, ternyata tiketnya itu nggak dikirim. Jadi tuh kayak dari awal itu udah langsung dapet apa ya, dapet langsung dapat gift, gagal ya. gitu lah. Langsung gagal dulu lah sebelum berangkat tuh kita udah ngerasain kegagalan dulu. Jadi kayak diuji lah, ini mau masih bertahan apa enggak dengan ujian kayak gitu. Dan saya dulu ya paling murah kan, paling murah. Tapi kita juga menghemat budget kan. Kita belum tahu di Malaysia pengeluarannya kayak apa. Jadi kita nyari tiket yang paling ini murah. Sama emang waktu itu murah, cuman dia itu lebih murah dari yang standarnya normal. Murah. Jadi kita pilih itu, tapi ternyata ya sudah jalannya berbeda. Tapi berkat itu kita bisa berangkat dari Surabaya ya. Kita bisa tahu kota Surabaya gimana, bandara Surabaya itu gimana. Jadi ya di balik masalah pasti ada hikmahnya. Nah, selain di Malaysia juga ternyata Anissa itu udah sampai ke negeri apa itu? Negeri ya, negeri Kim. Selain di Malaysia juga ternyata Anissa itu udah sampai ke luar negeri juga. Ternyata udah malah apa ya, lebih dari yang mungkin di awal diimpiin kan kali ya. Udah sampai di negeri BTS. Apa coba? BTS. Negeri Korea. Nah jadi gimana nih Kak perjalanannya, kok bisa sampai ke jauh banget tuh loh? Masih Asia cuman kan? Iya jauh banget itu. Jauh banget. Aku ngerasa semua waktu di pesawat itu kan harus transit ke Malaysia dulu, terus nunggu malam sampai pagi. Dan dari pagi tuh terbang dari Malaysia ke Korea tuh sekitar 8 jaman. Dan aku ngerasa kayak wah kayak ini perjalanan di udara paling jauh, dan aku kayak udahlah cukup paling jauh ini aja gitu. Saya emang nggak kuat mandar-mandir ke kamar mandi waktu itu kan. Saya emang lama banget rasanya. Oke, kalau yang buat di Korea itu dari teman, salah satu temannya Dedi juga, teman aku juga, itu langsung tiba-tiba ngabarin, "Mbak, ini namamu aku daftarin di lomba, dan lomba kita lolos." Hah? Lomba apa gitu? Karena aku nggak tahu sama sekali, karena ternyata udah dari jauh-jauh hari dia udah
udah submit lomba itu tanpa ngasih tahu nama-nama yang ada di lomba itu. Berarti sebelumnya kamu belum dikontak kayak aku gitu? Belum sama sekali. Tahu-tahu langsung dia ngasih kabar kalau lomba kita lolos mbak gitu. Hah, lomba apa ini? Lomba ke Korea gitu. Wah sumpah gitu. Iya, jadi sebenarnya ide lombanya emang pure dari teman aku itu, dan ternyata teman aku juga emang ambil idenya dari PKM, jadi dia juga nggak bikin dari nol lagi, nggak, jadi dia langsung nerusin tuh dari PKM. Jadi kalau teman-teman anak PKM tuh sebenarnya punya Banyak kesempatan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi kalau mau dilombakan lagi ke luar negeri lebih gampang, kita nggak usah pulang dari nol, tinggal langsung daftarin aja. Nah dari situ itu aku paling tua sendiri ya satu kelompok. Aku angkatan 16 sendiri, yang lainnya angkatan 17, ya angkatan 17 semua. Di situ juga banyak banget sih permasalahannya dari sebelum itu. Kayak kan harus pakai visa, dan untungnya tuh kita ikut suatu organisasi di Indonesia yang itu jadi apa ya, LO kita gitu, LO kita selama di sana. Nggak selama di sana sih, cuma waktu di venue lombanya doang itu. Nah waktu di Indonesia itu emang dari organisasinya itu membantu kita banget buat bikin visa, jadi berbagai macam visa, apalagi kan visanya tuh tulisan Korea tuh loh, kita kan nggak tahu ya ini tulisan Korea tuh sampingnya di siapa, ini apa kan nggak tahu, ini nama atau apa kan bener-bener nggak tahu. Kayak itu suatu kendala juga di situ, kita harus menerjemahkan itu ya. dan hurufnya. Terus apa ya, banyak sebenarnya. Saya waktu sampai di Korea pun juga sempat ini ya, nih teman-teman kalau biar tahu bahwa di luar negeri itu kayak indah atau apa ya kayak bahagia gitu, tapi sebenarnya kalau apa ya, untuk ya mungkin untuk pertama kali juga itu nggak seperti itu gitu. Di awal kita sampai Korea itu ternyata dijemput panitianya itu dibawa ke lokasi lomba, sedangkan kita penginapan kita tuh mandiri sendiri-sendiri, nggak kayak dulu waktu di Malaysia aku sama Dedi kan penginapannya udah disediakan dari universitasnya ya. Dari situ. Kalau di Korea nggak, ini lebih mandiri, akhirnya ya semua peserta hotelnya beda-beda tergantung budget mereka masing-masing kan. Ya udah, terus akhirnya diantar naik bis itu ke lokasi lomba. Sumpah itu kan 8 jaman lebih kali ya di udara. Di udara Di pesawat. iya, terus sampai naik bisnya berapa ya, satu jaman, kayak jet lag gitu loh. Jet lag banget, sumpah itu jet lag banget. Dan itu tuh langsung disuruh ke lokasi lomba, terus suruh ngedesain apa posternya macam-macam, padahal itu udah malam banget, sumpah bener-bener malam banget. Akhirnya setelah dari lokasi lomba itu udah semua kelar, nah ini kita yang anak UNY itu gabung hotelnya sama anak UNS. Beruntungnya di situ, jadi kita nggak sendirian lah di hotel. Nggak sendirian. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kan Dad ya. Jadi kalau misalnya ke luar negeri tuh sebenarnya di luar tuh pasti dari segala kampus ikut lomba itu. Dari UB, dari Undip, dan yang pasti mereka bakal jadi kayak keluarga kita kan Dad ya, walaupun baru kenal tapi kayak ya udah kok di luar jadi bareng-bareng keluarga, gitu. Iya, dari situ ya udah, terus kita mau ke lokasi hotel, udah diarahin nih sama LO-nya itu dari Indonesia tuh, kalau mau ke daerah sini pakai bis, nah ini, tapi tuh udah jam malam banget, jadi kayak bener-bener gak ada transportasi sama sekali. Semua itu malam banget, nggak tahu, dan itu pun juga jauh dari subway, jadi jauh dari stasiun itu, jadi jauh banget. Bis pun juga udah nggak ada yang lewat, cuma taksi pun juga cuma bisa dihitung 1, 2 gitu, jarang. Akhirnya kita jalan jauh banget. Jalannya semua guys, mantap. Kita kayak bener-bener orang gembel di sebuah Korea di Korea Selatan gitu. Dia pengalaman banget nih ya.
apa ya, sebenarnya kayak gitu tuh pas dilakuin tuh kayak nelangsa banget ya. Kayak apa ya, maksudnya kita kan ngebawa nama kampus, kita ngebawa nama istilahnya negara, walaupun maksudnya mungkin yang nikmatin Malaysia adalah kita, yang nikmatin Korea adalah kita, tapi kan di situ kita punya apa ya istilahnya ya, kalau baju itu kayak pakaian gitu loh. Nah, yang kita pakai itu adalah Indonesia atau kampus kita sendiri, tapi kita bisa jalan kaki sejauh itu tuh kadang mikirnya tuh kok gini. Cuman sebenarnya gitu. kalau udah kelar lomba atau udah ngelakuin itu kayak kok pingin, ya nggak sih? Kok kangen ke sebenarnya ya mungkin itu sih yang jadi tantangan sebenarnya. Kalau kita pingin gapai mimpi kita, ya prosesnya tentu nggak akan gampang, nggak akan mudah, nggak akan cepat, dan juga harus kuat mental. Hasilnya mau gimana. Tapi sebenarnya tadi kan udah nyinggung ini ya, organisasi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada namanya organisasi Innova ya. Jadi Innova. Jadi ini bukan endorse ya. Mungkin kalau Innova pihak-pihaknya lagi nonton, bisa nanti memperkenalkan Innova ke halayak mahasiswa. Jadi Innova itu jadi di sini ya. Nanti aku bakalan tulisin Innova itu organisasi yang seperti apa, tapi intinya itu lebih ke apa ya? Lembaga bukan gimana ya? Yang memfasilitasi buat lomba-lomba gitu sih. Jadi dia kayak yang nge-share menghubungkan info. Kalau organisasi, cuman dia itu nggak yang, kalau misal di yang lain kan organisasi kita bakal ikutin kegiatannya terus kayak bakal selalu komunikasi sama pihaknya terus. Tapi kalau di Innova ini kita cuman di-share tentang informasi lomba. Terus juga kalau misal kita bingung nyari penginapan, di sana juga dibantu. Kayak tadi visa, terus mungkin juga kalau misal kita perlu apa juga dibantu. Pokoknya enak sih sebenarnya. Tinggal kalian sendiri gimana mau apa enggak. Terus katanya tahun ini mau ke Jepang. Tapi gimana? Jadi sebenarnya emang mungkin ya adalah salah satu cara Tuhan juga buat bikin kita untuk nggak terlalu berlebihan gitu kan. Jadi tahun kemarin itu kan udah ke Malaysia, ke Korea. Jadi mau tahun ini mau kemana-mana lagi mungkin rasanya kayak apa ya, kayak kok lu mau terus marah. Bahasa Indonesia ini apa ya, serakah. Nah, kayak serakah gitu. Jadi mungkin ini juga cara Tuhan untuk memberikan pelajaran juga ke aku. Terus kemarin itu rencana mau ke Jepang. Lombanya itu bulan Juni, bulan ini ya, berarti sekarang guys, bulan Juni. Tapi ada pandemi, lagi ada corona COVID-19 ini. Jadi waktu itu kan soalnya kita juga nggak bisa beli tiket dadakan, terus kita juga nggak bisa harus beli penginapan dadakan, serba dadakan tuh nggak bisa, kecuali kamu orang rich, yang crazy rich gitu ya, mungkin kamu bisa hamil 1 jam aja bisa gitu. Nah kita nggak bisa kayak gitu, dan takutnya kalau kita berani, kan yang penting tiketnya dulu kan udah pasti. Kalau kita udah berani beli tiket dulu, takutnya nanti di tengah tuh nggak jadi, gagal. Terus akhirnya kita juga nanya ke pihak rektorat, pihak birokrasi kampus. Pihak birokrasi kampus tuh juga kayak gantungin kita, soalnya mereka juga nggak tahu bahwa besok bulan Juni, bulan Mei itu udah normal atau belum gitu. Mereka juga tidak bisa memastikan. Jadi kita kayak serba digantungin dan serba nggak tahu. Terus akhirnya kita nunggu bulan Maret. Nah bulan Maret ternyata juga makin parah. Terus
bandara-bandara di Indonesia yang penerbangan ke luar negeri itu ditutup, nggak ada sama sekali. Ya udah, berarti kita mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi, ya udahlah, nggak apa-apa, diikhlasin lah. Pasti kalau kita ikhlas, ya insya Allah ada lebih baik. Mungkin juga, oh ya tadi udah ngebahas yang ini, yang mau ke luar negeri itu nggak bisa dadakan, bener sih. Jadi mungkin di next video bisa aku jelasin apa ya namanya, sebelum kalian lomba itu kalian harus apa persiapannya gitu. Soalnya juga biar di waktu lombanya kalian juga enak dan presentasinya juga enak, terus nyiapin segala sesuatunya juga enak ya. Sama ikut beasiswa nggak di kampus? Iya, ambil itu. Apa itu? Beasiswa prestasi itu PPA. PPA. Jadi mungkin buat yang belum tahu, PPA itu di setiap kampus ada ya? Ada ya. Kalau swasta ada nggak? Tahu juga. Tapi kalau di negeri ada, pokoknya ada. Nah itu syaratnya itu harus, biasanya itu yang pasti itu Berprestasi. kalau bisa berprestasi, karena juga namanya itu Beasiswa prestasi. peningkatan akademik kayak gitu, PPA. Jadi ya terutama IPK kalian juga harus, sebenarnya kalau mau tinggi atau enggaknya tergantung kalian sih. Karena kan kalau misal kalian udah punya prestasi, ya udah pasti akan yang dilihat itu adalah prestasi kalian gitu. Terus mungkin ada kesan-pesan ke teman-teman yang mungkin di sini ada yang maba online yang lagi nonton, terus juga pingin tahu gimana sih kalau udah kuliah kayak gitu terus bisa berprestasi tuh gimana caranya, mungkin bisa dibagi. Oke, kalau buat kesan dan pesan buat teman-teman sahabat Dedi KW Official, menurutku buat kalau kamu jadi udah masuk di salah satu universitas, baik itu mau negeri atau swasta, itu semua sama aja. Teman-teman harus benar-benar memanfaatkan waktu itu, soalnya kuliah tuh kayak cepet banget. Padahal status mahasiswa tuh keuntungannya banyak banget. Jadi ketika dari maba baru masuk kuliah lah, itu teman-teman udah harus berpikir ke depan apa yang mau dilakukan selama jadi mahasiswa, apa yang harus dicapai gitu. Jadi selama jadi mahasiswa teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baik mungkin tentunya ya sebagai mahasiswa. Jadi bener sih, karena kan kalau di kuliah itu apa ya, kalau di SMA mungkin pikirannya lebih ke sekolah udah belajar, nanti pulang ngerjain PR, besoknya lagi bangun sekolah lagi belajar. Nah kalau udah kuliah tuh belajarnya udah santai, mungkin tugas, jadi kalian apa ya, untuk ngisi kayak gitu ya tergantung kalian. Kan ada juga yang mahasiswa macam-macam mahasiswa, yang kupu-kupu lah, yang kuliah terus pulang ke kos atau ke rumah terus mainan HP. Terus juga ada yang mahasiswa yang di organisasi terus, tapi dia cuman istilahnya jadi budak organisasi, cuman mikirin organisasi terus gak mikirin apa ya, gimana dia bisa istilahnya berhasil di organisasi itu. Jadi yang penting intinya adalah kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena sebenarnya di dunia mahasiswa itu apa yang kalian mau itu bisa kalian dapetin. Jadi mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, terus juga like, komen, dan share. Komen yang ngebangun, mungkin dari suaranya yang kurang jelas atau gimana silahkan. Saran bahas apa lagi? Saran mungkin kedepannya bahas apa, Mau kayak ngajak gitu. siapa lagi kan? Ya mungkin di sini yang kuliah di UNY bisa nanti ngajak siapa kayak gitu. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa subscribe karena itu gratis dan itu jadi hal utama supaya kalian tahu videoku yang baru diupload. Dan bye.